Hai, selamat datang di Priki Tekno Channel. Baik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan memberikan tutorial kepada teman-teman tentang bagaimana cara melakukan editing video secara sederhana. Artinya dengan hanya memanfaatkan beberapa fitur dasar yang ada di Filmora, teman-teman sudah bisa membuat sebuah konten yang menurut gue bisa dikatakan cukup menarik. Artinya video yang sudah jadi nantinya itu lebih bersifat dinamis. Dan bagaimana info selengkapnya, tonton terus video gue yang ini sampai habis. Oke, di sini gue menggunakan Filmora versi 12. Oke, di sini teman-teman langsung aja ke bagian kotak di sebelah kiri. Di sini ada tulisan drop your video clips, images, or audio here. Tinggal diklik aja. Kemudian di sini gue bagi menjadi dua buah jenis file ya. Yang pertama ada audio dan yang kedua itu ada video. Sekarang gue dari video dulu, langsung select all, kemudian klik open. Dan nanti semua file yang sudah berhasil diimport itu akan muncul di list bagian kiri ini ya, yang teman-teman lihat. Kemudian gue klik lagi untuk import, bisa klik kanan import, kemudian lanjut ke bagian audio, kemudian klik open dan listnya juga akan muncul di box di bagian kiri ini ya. Seperti beberapa tools editor lainnya seperti editing video ataupun editing foto, tentunya mereka menyediakan sebuah fitur yang namanya layer, sama halnya dengan Filmora ya. Di Filmora ini ada layernya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Defaultnya dia muncul dua. Jadi satu ini adalah layer jenis video. Jadi semua hal yang berhubungan dengan visual itu nantinya akan ditaruh di layer ini ya. Dan kemudian yang kedua ini layer audio. Jadi ini semua yang berhubungan dengan suara. Oke, dan sekarang langsung aja satu contoh video. Udah pasti di awal itu adalah bagian opening ya. Oke, di sini ada satu. Jadi di sebelah kanan ini ada satu tampilan screen kecil ya. Di sini untuk preview atau mereview video mana yang mau kita bawa ke track di bawah ini ya. Jadi kita bisa, kalau di sini kan nggak ada namanya, kita lupa mana bagian opening, mana bagian isi dan bagian penutup, itu kita bisa klik dua kali, nanti dia akan play otomatis di sebelah kanan. Setelah kita udah yakin, oh itu video yang benar, baru kita drag ke layer video. Oke, di sini ada dua pilihan untuk ukuran ya. Kalau gue sendiri gue nggak pilih itu, jadi pakai default karena modenya itu udah widescreen di awal tadi gue pilih. Kemudian kualitinya itu gue pakai full ya. Jadi biar sewaktu jadi nanti hasilnya itu bisa HD. Oke. Yang di atas ini untuk video itu udah include ada audionya juga ya, karena di sini contoh gue ngerekam pakai handphone, jadi ya itu udah ada mic-nya, udah bawaan. Tapi menurut gue pribadi untuk kualitas suaranya kurang jelas karena kan posisi waktu ngambil gambar cukup jauh ya. Nah, di sini saatnya kita untuk ngatur posisi dari layer audio ya, biar sama dengan gerakan yang dihasilkan di videonya. Sebenarnya ini cukup mudah. Jadi di sini frame-nya teman-teman lebarin aja, kemudian bisa kita lihat ya grafiknya itu sama. Kemudian bisa teman-teman ulang-ulang sampai Selamat datang di kedengeran suaranya itu pas atau enggak. Selamat datang. Oke, di sini masih kedengeran ya suaranya itu kayak berbayang, jadi posisinya itu masih belum pas, dan biasanya cuman perlu digeser sedikit. Ngelihat suaranya pas dengan gerakan atau enggak itu kita mendengarkan sambil ngeliatin gerakan dari mulutnya ya. Kalau udah pas artinya udah oke, dan audio yang di bagian atas yang nempel di video itu bisa kita matiin aja suaranya.
Oke, itu hasilnya. Kemudian kita lakukan pengaturan volume. Di sini ada garis panjang, kita klik aja naikin sampai suaranya tuh udah cukup jelas terdengar ya untuk artikulasi katanya. Kemudian gue saranin di tahap ini saat teman-teman melakukan editing itu wajib menggunakan headphone. Jadi detail suaranya itu bisa teman-teman rasakan. Dan biasanya saat gue mengatur audio itu gue pastiin untuk default ya. Kalau di Windows itu kan ada settingan persentase volume defaultnya, biasanya ini gue taruh di sekitar 50%. Baru nanti di bagian layer audio itu gue naikin, dan kemudian di sini ada bagian audio mixer, itu biasanya gue tambahin dikit, dinaikin sedikit. Jadi usahakan naikinnya jangan terlalu tinggi ya, karena terlalu tinggi dia akan ada suara desis ataupun juga ada suara-suara lain ya yang muncul, suara-suara di sekitar. Nah itu sebenarnya balik lagi ke kualitas mikrofon yang teman-teman pakai. Nah ini berhubung kualitas mikrofon yang gue pakai ini masih standar bawaan dari headphone ya, jadi gue cuman memanfaatkan dengan menambahkan sedikit volume. Yang penting suaranya itu nanti bisa jelas didengar oleh penonton. Oke, jika dirasa udah cukup, dan tadi itu harga udah cukup dan volumenya udah pas di 50%, itu dengan headset udah cukup terdengar dengan baik. Jadi untuk audio di poin ini udah beres. Dan selanjutnya poin keempat, lanjut ke melakukan cutting video audio ya, atau kita melakukan pemotongan. Jadi kita akan ngebuang poin-poin yang nggak kepakai ataupun jeda-jeda kosong ya. Saat kita menyampaikan sesuatu biasanya kita berpikir dulu, dan itu biasanya ada jeda kosong ya. Jadi tujuannya biar penontonnya itu nggak bosan atau bete karena banyak banget jeda-jeda yang kosong nih, kayak gini contoh ya. Ini kosong, kemudian kosong. Jadi bisa kita potong. Di sini ada tombol, ada lambang logo gunting ya, bisa juga diklik, atau bisa juga gue biasanya pakai shortcut dari keyboard, itu bisa pencet Ctrl plus B. Oke, ini hasilnya dia langsung kepotong dua ya untuk audio dan videonya. Kalau udah dipotong, select all, yang nggak kepakai kita pencet delete, dia akan hilang. Oke, di sini di belakangnya ini banyak banget jeda kosong ya. Jadi ini akan gue lakukan hal yang sama. Kita cut aja, kemudian delete. Kemudian dicek lagi ini kalimatnya apa, apakah poinnya penting atau enggak. Kalau ternyata salah dan poin-poinnya nggak penting, itu bisa kita delete. Karena biasanya gue saat nge-record ya, artinya yang salah pun itu kita tetap jalan aja, asal dikasih jeda ya saat teman-teman mulai lagi mau ngulang lagi poin yang sama. Jadi kalau dikasih jeda dia ada kosong, contoh kayak gini ya. Kalau kosong kayak gini, jadi kita mudah banget untuk editnya atau nge-cutting video dan audionya. Oke, kalau bagi gue pribadi biasa melakukan edit video, penggunaan transisi ini lebih gue pakai untuk di beberapa bagian aja ya. Misalkan untuk awal banget, untuk opening, kemudian juga dari opening masuk ke bagian isi, atau misalkan perpindahan dari bagian 1 ke bagian 2 ke bagian 3. Di sini masuk aja ke bagian menu transisi. Di sini ada sebelah kiri ya recommended, trending, ada juga new. Di sini kalau teman-teman mau ngeliatin gerakan atau perubahannya bisa di hover ya, pakai mouse, kemudian ditahan lama, atau bisa juga diklik 2 kali, nanti previewnya akan muncul di sebelah kanan. Oke, contohnya di sini gue pakai yang ini, jadi di drag langsung ke bagian video yang udah teman-teman potong-potong tadi dan mau ditaruh di mana. Contohnya di sini ya.
Kalau transisi itu jadi naruhnya bisa di tengah-tengah, bisa di akhir video, bisa di akhir frame atau di awal frame. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada 2 buah frame video yang udah gue potong tadi karena di tengah-tengahnya itu nggak dipakai. Jadi gue taruh transisi di tengah-tengah di antara frame 1 ke frame 2. Untuk melihat hasilnya kita arahin lagi, ini yang tanda merah garis ini ya. Kemudian di play lagi. Oke, hasilnya seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman mau coba ganti yang lain, itu tinggal diklik sekali, kemudian klik pencet delete ya di keyboard, dan bisa pilih lagi model transisi yang lain. Contohnya seperti ini ya. Oke. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya tadi udah ada transisi. Karena transisi tentunya ada sebuah gerakan ya. Biasanya gue nambahin sound effect. Klik audio, kemudian di sini ada bagian tab recommended, kemudian ada trending, ada new. Oke, untuk tahu suaranya ya kita klik aja di play ya. Contohnya, kemudian oke, di sini ada contoh explosion. Ledakan, suara ledakan itu juga cocok ya. Contohnya ini gue udah dapet. Tadi ada transisi. Oke, ini kalau teman-teman langsung drag itu dia akan nambahin sendiri ya sesuai tipe layernya, karena itu audio jadi yang muncul itu adalah layer audio. Atau bisa juga teman-teman tambah manual. Di sini ada lambang plus sebelah kiri manage track. Teman-teman klik, kemudian pilih add audio track. Nanti dia muncul di bawah, baru drag lagi dari sini ke bawah. Nah ini karena udah ada tadi, udah nambah otomatis. Ini bisa di delete. Oke, tadi udah di drag, tinggal kita cek aja ya antara suara dan gerakan itu kira-kira cocok gak sih. Oke, ini terlalu maju suaranya. Oke, menurut gue explosionnya kurang ini ya, kurang bagus. Jadi coba cari lain lagi, explosion. Di situ ada tombol find atau search ya, biar lebih cepet karena sound effect yang disediain itu cukup banyak, biar nggak scroll ke bawah. Ini ada lagi nih, dapat. Oke, kalau tadi nggak jadi bisa di delete, kemudian kita drag lagi ya pilihan yang udah kita tentuin. Oke, dan ini tadi berhubung suara sound effect-nya terlalu gede, itu bisa teman-teman atur ya, dikecilin. Jadi usahakan jangan suara efeknya itu terlalu gede volumenya dibandingkan dengan suara utamanya ya, atau suara dari si pembicara di videonya. Jadi biar untuk yang nonton nanti itu biasanya dia nggak kaget karena dari suara yang sedang tiba-tiba gede. Jadi itu lebih nggak nyaman menurut gua. Kayak ini udah dikecilin, kita coba lagi play. Oke, di sini gue nyobain sesuai dengan apa yang gue inginkan aja ya, sebagai contoh ya, karena dari efeknya sendiri itu dia dari atas ke bawah ya, turun. Jadi cocoknya suara itu mulai pas ada benturan di bawah ya. Jadi yang nontonnya juga itu ngerasa itu lebih cocok ketimbang tadi dari suara duluan baru ada hentakan efek
di videonya ke bagian bawah. Oke, selanjutnya melakukan penambahan logo atau watermark. Ini juga opsional ya, tapi gue kasih contoh aja gimana cara nambahin logonya. Biasanya itu gue tambahin logo dan gue taruh di pojok kanan atas ya, atau di pojok kiri atas. Dan itu kita klik balik lagi ke media, kemudian ada tombol import media. Kemudian teman-teman pilih untuk file dari gambar atau logo atau watermark yang mau dipasang ya. Oke, di sini teman-teman tinggal scroll ke atas, kemudian di bagian kiri atas itu ada tanda plus ya, tulisannya import media. Tinggal klik aja, kemudian masuk ke folder untuk logo, image, ataupun gambar apapun yang memang mau teman-teman masukin ke videonya. Sebagai contoh, gue pakai satu logonya itu gue pilih yang modelnya dia putih ya, tulisannya putih. Gue klik dan kemudian ini udah masuk ke list importnya, udah masuk ke project. Di sebelah kiri ada manage track, kita tambah lagi satu layer khusus untuk video ya, karena berhubungan dengan visual logo. Kita klik, dia muncul di atas, dan kemudian pilih logonya, kita drag langsung ke layer yang baru tadi. Oke, untuk hasilnya dia akan full seperti ini ya. Jadi biar muncul itu yang pointer ini teman-teman arahin bisa ke tengah-tengah, yang penting kena image logonya. Kemudian di bagian preview sebelah kanan itu klik 2 kali dan dia muncul selection seperti ini ya. Dan teman-teman bebas mengubah ukurannya, dan kalau gue karena ini berhubungan untuk logo doang, jadi gue kecilin banget dan taruh di pojok kanan atas. Kalau sudah, klik OK. Ini juga pilihan ya, karena di sini contohnya logo atau watermark, artinya dia akan muncul di semua frame dari awal video sampai akhir. Jadi di sini klik, kemudian di hover ya mouse-nya, itu nanti ada muncul tanda yang teman-teman lihat, tinggal di drag aja sampai ke frame terakhir. Oke, dan hasilnya seperti ini. Dan juga kemudian untuk urutan layer ini juga sangat mempengaruhi ya. Artinya kalau posisi layernya di atas itu artinya di preview atau hasil video nanti dia akan muncul paling depan. Jadi di poin 2 dan 3 maupun dia akan berubah seperti apapun, layer 1 itu akan tetap di paling atas. Nah, ini kenapa gue taruh paling atas, karena dia berupa logo ya, jadi dia akan muncul terus dan itu nggak akan ketutup dengan efek-efek atau gerakan-gerakan dari video yang udah direkam. Di sini gue menambahkan beberapa teks, tujuannya untuk menambahkan info-info tambahan selain apa yang disampaikan dari suara yang udah direkam di videonya ya. Sebagai contoh di sini saat menjelaskan sebuah headphone, kemudian ada fitur-fiturnya, di situ gue tambahkan teks untuk menjelaskan info tambahan dari apa yang gue bicarakan di videonya. Untuk menggunakannya itu teman-teman tinggal masuk ke title di sini, diklik, kemudian di sini juga akan masuk ke tab recommended ya. Ada 2 juga, trending dan new. Trending artinya ini ada kombinasi yang berbayar sama yang gratis ya, artinya yang banyak dipakai oleh pengguna Filmora. Nah, ini ada contoh yang udah gue pasang di sini ya.
Oke, untuk preview seperti biasa, teman-teman klik 2 kali, nanti dia muncul di samping. Ini sebagai contoh, gue delete, kemudian di sini diklik, di drag aja langsung ke frame di bawah, disesuaikan dengan gambar yang udah teman-teman tentuin ya. Contohnya di sini, kemudian arahin pointernya ke tengah sampai muncul tulisannya. Kemudian di sini ada titik ya, bisa diarahin. Contohnya dia mau ngejelasin fitur lampu di sini. Kita arahin aja titiknya, dideketin. Karena ini ukuran terlalu gede, bisa kita kecilin ya. Kemudian untuk teksnya pun juga bisa dikecilin, diarahkan sesuai dengan ukuran dari frame-nya ya. Jangan sampai dia keluar dari frame seperti ini ya, karena itu udah hasilnya udah jelek pasti. Kemudian udah fix, katakanlah ukurannya segini. Kemudian teksnya gini, kemudian teks yang bawah, dan posisinya udah benar, kita klik 2 kali baru kita bisa ngubah tulisannya. Katakanlah menjelaskan kalau itu lampu. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Terus kita lihat previewnya. Oke, kalau udah selesai artinya teman-teman tinggal klik OK. Oke, dan contoh ini juga di akhirnya itu gue tambahin transisi ya. Jadi setelah teksnya menghilang, sebelum dia berpindah ke frame yang di bawahnya, ini yang di bagian bawah, jadi ini gua kasih transisi biar perubahannya itu lebih kelihatan menarik. Oke, dan semua sudah selesai diedit, ditambahin transisi, tambah sound effect, kasih logo, kasih teks. Dan yang terakhir juga teman-teman bisa tambahin untuk poin penutup ya. Di poin penutup ini gue kasih contoh preview. Oke, untuk mendapatkan efek terakhir itu penutup, teman-teman bisa masuk juga ya ke bagian title tadi. Jadi title itu ada fitur untuk ngasih teks biasa kayak subtitle di bagian bawah, atau bisa ngasih untuk judul utama ya, untuk judul utama di pembuka atau di bagian penutup. Jadi ukuran fontnya itu lebih gede. Sebagai contohnya udah gue pakai ya, teman-teman masuk ke title, kemudian trending, dan ada di bagian posisi pertama nih, fitur gratis. Jadi teman-teman bisa drag aja ya, drag, masukin ke frame di bagian akhir setelah videonya selesai. Kemudian poinnya teman-teman arahin ke tengahnya warna orange, kemudian klik 2 kali. Teman-teman bisa custom ya, teksnya mau dirubah apa. Ini contohnya gue bikin tulisan untuk subscribe. Kemudian nama dari channelnya.
Kalau udah selesai, klik OK. Kemudian juga biar efeknya lebih menarik lagi, nggak terkesan bisu atau diem, itu kita tambahin sound effect ya. Ini gue pakai di bagian bawah, namanya glass break explosion. Dan itu juga bisa teman-teman temuin di audio ini ya. Jadi bisa, kalau belum familiar teman-teman bisa scroll aja di play satu-satu, cari sampai kira-kira suara apa sih yang cocok dengan gambar yang dihasilkan. Jadi lebih ke balik lagi ke selera masing-masing ya, dan juga tentunya intuisi ya untuk melakukan editing, kira-kira perpaduan kombinasi apa aja sih yang menarik. Oke, kalau udah selesai edit datanya, teman-teman tinggal save ulang lagi biar nggak hilang masternya, kemudian tinggal diekspor aja ke file master. Dan sekian video dari gue, sampai jumpa di video gue selanjutnya.